Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Bu Vika akan menjelaskan tentang rumus kecepatan. Di sekolah, Bu Vika sudah menjelaskan bahwa kecepatan itu ada segitiga rumus. Rumus segitiganya namanya Jokowi. Jadi ingat Pak Presiden kita sekarang itu bisa untuk menghafalkan segitiga rumus, yaitu JKW. J itu adalah singkatan dari jarak, K itu adalah kecepatan, W itu adalah waktu. Nah, kemudian dalam segitiga rumus ini, huruf-huruf ini dibatasi oleh garis mendatar dan garis tegak. Yang garis mendatar itu artinya bagi, untuk garis yang tegak itu artinya kali. Nah, kemudian untuk jarak itu satuan yang dipakai ada 7 yang sudah kita pelajari. Ada kilometer sampai milimeter. Kemudian waktu itu satuan yang dipakai ada jam, menit, dan detik. Untuk kecepatan kita sudah belajar kemarin tentang satuan kecepatan. Di sini ada 3 contohnya. Contohnya yaitu kilometer per jam, meter per menit, meter per detik. Nah, di sini adalah segitiga rumusnya. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Kalau mencari jarak, berarti jaraknya ditutup. Yang tersisa hanya kecepatan dan waktu. Kecepatan dan waktu itu dibatasi oleh garis kali, berarti kecepatan kali waktu. Kemudian untuk mencari kecepatan itu kita tutup kecepatannya. Berarti yang tersisa hanya jarak dan waktu. Jarak dan waktu dibatasi dengan garis bagi. Berarti jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Kemudian mencari waktu. Mencari waktu ditutup waktunya. Yang tersisa hanya jarak dan kecepatan. Dibatasi oleh garis bagi. Berarti jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan, atau boleh juga ditulis jarak bagi kecepatan. Ini juga boleh ditulis jarak bagi waktu. Nah, ini adalah rumus-rumus yang akan kita pakai di materi kecepatan. Nah, untuk sekarang kita akan mencari kecepatan dulu. Berarti yang diperhatikan rumus ini terlebih dahulu. Untuk mencari kecepatan, nanti akan Bu Vika berikan contoh-contohnya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Rina mengendarai sepeda motor selama 3 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan Rina dalam mengendarai sepeda motor. Nah, caranya kita tulis dulu yang diketahui. Di sini ada jam. Jam itu adalah waktu, berarti waktunya sama dengan 3 jam. Kemudian di sini juga ada jarak. Jaraknya 90 km. J-nya sama dengan 90 km. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke rumusnya. Rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi adalah 90 km, kemudian dibagi waktunya tadi 3 jam. 3 jam. Nah, 90 dibagi 3 itu 30. Satuannya kilometer per jam. Jadi menulisnya kilometer per jam seperti ini. Itu contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini ada mobil melaju dalam kecepatan 30 menit dapat menempuh 25 km. Jadi dalam waktu 30 menit itu bisa menempuh 25 km. Kemudian yang ditanyakan berapa kilometer per jam kecepatannya. Nah, yang ditanya di sini itu kilometer per jam kecepatannya. Jadi kecepatannya sudah ditentukan satuannya. Kemudian caranya sama kayak tadi, ditulis dulu yang diketahui. 30 menit itu adalah waktu, berarti W sama dengan
30 menit. Kemudian 20 km itu adalah 25 km adalah jarak, berarti J sama dengan 25 km. Nah, di sini itu pada kecepatan itu diminta kilometer per jam, padahal yang diketahui itu menit dan kilometer. Kalau kilometer sudah kilometer tidak usah diubah, tetapi untuk waktunya itu masih menit, jadi harus diubah ke jam sesuai dengan yang diminta di soal. Berarti ini diubah dulu, 30 menit, menit ke jam itu nanti dibagi 60, berarti 30 dibagi 60. Kita sederhanakan, coret nolnya jadi 3/6, sederhanakan lagi, bagi 3, 1/2, jadi setengah jam. Jadi waktunya setengah jam dan jaraknya 25 km. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi 25 km dibagi setengah jam. Nah, masih ingat kalau pembagian pecahan itu harus dipengwalik. Jadi di sini 20 km dikali 2/1 jam. 25 dikali 2 itu 50. 50 dibagi 1, 50. Jadi jawabannya 50, satuannya kilometer per jam. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian untuk contoh yang ketiga, di sini ada motor dalam 10 menit menempuh jarak 12.000 meter. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Jadi di soal sudah diketahui bahwa kecepatannya nanti diminta menjadi kilometer per jam. Nah, sebelum itu kita tulis dulu yang diketahui. Menit itu adalah waktu, berarti waktunya sama dengan 10 menit. Kemudian 12.000 meter itu adalah jarak. Jaraknya 12.000 meter. Nah, di soal itu diminta menjadi kilometer per jam. Berarti nanti waktunya diganti jam dan jaraknya diganti kilometer. Nah, sekarang kita waktunya dulu. Menit ke jam itu dibagi 60, berarti 10 dibagi 60. Sama kayak tadi, dicoret nolnya menjadi 1/6 jam. Kemudian untuk yang jarak, meter dijadikan kilometer. 12.000 meter ke kilometer itu menaik 3. Kalau naik 3 dibagi 1000. Nah, kalau sudah boleh dicoret nolnya 1, 2, 3. Nah, kalau sudah menjadi 12 km. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Rumus kecepatan tadi adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 12 km. Waktunya 1/6 jam. Sama seperti tadi, pembagian pecahan itu harus dipengwalik. Berarti 12 km dikali 6/1 jam. Nah, 12 dikali 6 itu 72, dibagi 1 72. Jadi jawabannya 72 km per jam. Nah, seperti ini ya anak-anak. Jadi kalau ada soal itu dilihat dulu yang diminta satuannya apa. Nanti diubah dulu baru dimasukkan ke rumus. Oke, sekian dari Bu Vika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.